Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas soal-soal AKM numerasi. Ya, numerasi ini soal AKM yang berkaitan dengan matematika ya, khususnya untuk siswa SMP maupun MTS. Baiklah, kali ini kita akan mencoba membahas 5 soal saja ya, soal-soal AKM numerasi. Bagaimana cara dan teknik-teknik menjawabnya? Mari kita coba jawab satu per satu ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar ya. Di sini disajikan bilangan desimal, pecahan desimal. Baik, mari kita telah satu per satu. Untuk yang A ya, untuk yang A ini 10,011, di sini bilangan pokoknya 10,011. Perhatikan angka di belakang koma ya, ini ada 011. Kemudian bilangan keduanya angka di belakang komanya ini 01. Nah, dari 11 karena ini bilangan pokoknya sama-sama 10 ya, kita lihat angka setelah desimal saja. Dari 11 ke 1, ini jelas turun ya, artinya dia dari yang besar ke yang kecil. Berarti yang A ini bukan jawaban. Ingat ya, kita cari dari yang terkecil ke yang besar. Baik, di yang B coba dilihat 10,001. Ya, angka di belakang koma ini 1. Kemudian 10,111. Nah, ini 1 ke 111 ini jelas naik ya, atau dari yang kecil ke yang besar. Ya, kemudian kita lihat bilangan ketiga 10,011. Nah, ini dia, ternyata dia turun lagi. Dari 111 ke 11 ini turun. Ya, berarti yang B juga bukan jawaban. Kemudian yang C kita lihat 10,01. Ya, angka di belakang komanya 1. Kemudian 10,011. Ya, dari 1 ke 11 ini jelas naik. Kemudian ada 111 ini masih naik. Kemudian ada 11,11 ya, 11,011 ya, ini dari 10 ke 11. Yang ini juga naik ya. Kemudian setelah 11,011 ada 11,101. Ini dari 11 ke 101 jelas naik. Berarti jawaban yang C ini benar ya, urutan naik semua atau dari yang kecil ke yang besar, begitu ya. Kemudian kita lihat yang D 10,111. Nah, dari 111 ke 11 ini turun ya. Ya, ini bukan dari yang kecil ke yang besar, berarti yang D salah. Jadi yang benar adalah yang C ya, nomor 1 yang benar adalah C, begitu. Ke nomor 2, perhatikan. Berilah tanda centang pada pasangan bilangan di mana bilangan pertama lebih kecil dari 2,7 dan bilangan kedua lebih besar dari 2,75. Ya, bilangan pertama lebih kecil dari 2,75 tetapi bilangan kedua lebih besar dari 2,75 ya. Nah, perhatikan anak-anakku, pada soal AKM ini, jika disuruh memberikan tanda centang, ini kemungkinan jawabannya lebih dari 1 ya, karena kita tidak memilih di sini. Berarti harus kita telaah satu per satu. Baik, untuk yang pertama, ini bilangan pertamanya ini 1. Ya, tadi kuncinya bilangan pertama itu harus kurang dari 2,75. Kemudian bilangan kedua ini harus lebih dari 2,75, begitu ya. Ya, 1 jelas kurang dari 2,75, kemudian 3 ini juga lebih dari 2,75. Berarti yang ini benar ya. Yang benar kita kasih centang, benar. Baik, yang kedua, 2. Nah, ini 2 juga masih kurang dari 2,75. Kemudian 5 per 2, kita tahu 5 per 2 ini nilainya 2,5 ya. Ya, 2,5 ini kurang dari 2,75. Sementara bilangan kedua diminta lebih dari 2,75. Berarti option yang kedua ini salah ya, jangan dicentang. Baik, yang ketiga, 5 per 2 nilainya 2,5. Ini jelas kurang dari 2,75. Kemudian 7 per 2 ini sama dengan 3,5 ya.
jelas dia lebih dari 2,75. Berarti ini kita centang. Baik, pilihan terakhir 9/4. 9/4 ini nilainya 2,25. Ya, 2,25 ya. Ini kurang dari 2,75. Dan 11/2. 11/2 ini kan 5,5 ya. Jelas lebih dari 2,75. Berarti ini juga benar. Jadi jawaban yang benar ada 3 ya. Sesuai dengan opsi soal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini persamaan ya, persamaan linear. Ini 16/n sama dengan 48/27. Maka nilai n adalah, ya ini kita kalikan silang saja ya. Kalikan silang saja. N kali 48 ini sama dengan 48n. Sama dengan 16 kali 27 ya. Maka N sama dengan 16 kali 27 dibagi 48 ini. Ya, bagi 48. Sederhanakan 16 dengan 48 bisa sama-sama bagi 16. 16 bagi 16 1. 48 bagi 16 ini sama dengan 3. Sedangkan ini, ya ini bisa disederhanakan lagi ya. 27 bisa bagi 3, hasilnya 9. Jadi nilai N itu adalah 1 kali 9 dibagi dengan 1. Ya, di sini 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi sama dengan 9 nilai N-nya. Ya, yang benar adalah B. Baik, ke soal nomor 4. Nah, ini. Baik, mari kita telah ya. Perhatikan gambar berikut. Kotak kecil memuat 30 kartu bertuliskan angka 1 sampai 30. Ya, di sini ada 2 kotak, ada kecil dan besar ya. Kotak kecil ada 30 kartu, kemudian kotak besar ada 80 kartu bertuliskan angka 1 sampai 80 juga. Nah, 1 kartu diambil secara acak dari masing-masing kotak. Kotak mana yang akan memberikan peluang lebih besar terambilnya kartu nomor 11? Ya, di sini pada masing-masing kotak hanya ada 1 kartu bernomor 11 ya. Berarti peluang terambilnya kartu nomor 11 pada kotak kecil ini ada 1/30. 1 ini banyaknya kartu nomor 11, 30 ini banyak kartu pada kotak kecil. Nah, dengan cara yang sama, ini juga peluang terambilnya kartu nomor 11 pada kotak besar adalah 1/80. Lalu kita bandingkan mana yang lebih besar antara 1/30 dan 1/80. Jelas lebih besar 1/30 ya. Jadi peluang yang lebih besar ada di kotak kecil, begitu anak-anakku ya. Baiklah, ke soal nomor 5. Nah, ini dia. Pabrik sepatu X mempunyai 5 cabang di berbagai daerah. Banyaknya karyawan pada setiap cabang berturut-turut ada 30, 12, 20, 17, dan 21. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, lagi-lagi centang, berarti kemungkinan jawaban lebih dari 1 ya. Baik, kita lihat yang pertama, rata-rata banyak karyawan adalah 20 orang. Kita harus cek dia, rata-rata itu jumlah dari banyaknya karyawan dibagi banyak perusahaan ya. 30 tambah 12 tambah 20 tambah 17 tambah 21 ini sama dengan, ya ibu tulis dulu, sama dengan 100 ya. Dibagi banyak perusahaan ada 5, berarti 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi benar sekali, rata-ratanya ini ada 20 ya. Kasih centang kalau benar. Kemudian yang nomor 2, median dari banyak karyawan adalah 21. Nah, median ini adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Berarti kita urutkan dulu banyak karyawannya, kemudian cari mana yang posisi di tengah-tengah ya. Urutkan dari karyawan yang terkecil, yaitu ada, ini dia ya, 12, kemudian 17, ya setelah 17 ada 20, kemudian 21, dan terakhir
Karyawan paling banyak ini ada 30. Nah, mana yang paling tengah-tengah posisinya? Ya, ini dia. Ya, jadi mediannya adalah 20, bukan 21. Ya, ini salah ini. Berarti jangan dicentang. Kemudian, untuk yang ketiga ini, jika setiap cabang memiliki tambahan 4 karyawan, maka rata-ratanya menjadi 4 lebihnya dari rata-rata sebelumnya. Ya, setiap perusahaan tambah 4 karyawan, berarti rata-rata tambahannya nanti 4 kali. Banyak perusahaan ada 5, berarti 4 kali 5. Ya, gini caranya ya. 4, rata-rata barunya ini 4 kali 5 dibagi banyak perusahaan ada 5. Ya, 5 bagi 5, 1 kali 4 sama dengan 4. Jelas rata-rata tambahannya menjadi 4 lebih besar dari rata-rata sebelumnya ya. Jadi yang ini benar, kasih centang. Nah, jadi begitu anak-anakku ya. Soal-soal AKM numerasi ini itu diperlukan kita penalaran sedikit ya, berpikir kritis. Begitu anak-anakku ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian mendapatkan manfaatnya, silahkan di subscribe ya. Insya Allah berikutnya kita akan membahas soal nomor 6 dan sampai nomor 10. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.